الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-73, yaitu arhamu. Lafaz ini merupakan jamak perkataan dari ar-rahimu atau ar-rehmu. Ibnu Sayyidah berkata, kedua-duanya bermakna tempat membesarnya seorang anak di dalam perut. Al-Jauhari berpendapat kedua-duanya bernama Al-Qarabah atau sanak saudara. Al-Kafawi berkata Ar-Rahimu adalah tempat kemunculan seorang anak di dalam perut, kemudian dinamakan sebagai sanak saudara atau Al-Qarabah dari sudut kelahiran. Menurut Ibnul Manzur, ia terkait dengan setiap orang yang bersatu antara kamu dan antaranya dengan ikatan nasab atau garis keturunan. Dan dalam faraid Dawir Rahim, ia berkata ia berkaitan dengan saudara-saudara dari pihak perempuan, yaitu yang tidak boleh menikahinya seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, emak saudara, dan bapak saudara. Ia adalah perkataan rahim perempuan yang dipinjam untuk maksud saudara-saudara karena mereka keluar dari satu rahim. Lafaz arham disebut sebanyak 12 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 228, Al-Imran surah ketiga ayat 6, An-Nisa surah keempat ayat 1, Al-An'am surah 6 ayat 143 dan 144, Al-Anfal surah 8 ayat 75, Ar-Ra'du surah 13 ayat 8, Al-Hajj surah 22 ayat 5, Luqman surah 31 ayat 34, Al-Ahzab surah 33 ayat 6, Muhammad surah 47 ayat 22, Al-Mumtahanah surah 60 ayat 3. Dan lafaz ini mengandung dua maksud. Pertama, bermakna rahim. Makna ini terdapat dalam surah Al-Imran ayat 6, Al-An'am ayat 143 dan 144, Ar-Ra'du ayat 8, Al-Hajj ayat 5, Luqman ayat 34, Al-Baqarah ayat 228. Maksud lafaz ini dijelaskan oleh para mufassir. Ibnu Katsir berkata berkenaan ayat dalam surah Al-Imran, Dia menciptakan dan menetapkan di dalam rahim apa yang dikehendakinya, berupa lelaki atau perempuan, yang cantik atau jelek,
sengsara atau bahagia. Dalam surah Al-An'am ia dihubungkan dengan al-unsayaini, yaitu berkaitan dengan apa yang ada dalam perut hewan. Maksudnya apa yang dikandung dari dua jenis, jantan atau betina, atau anak-anak dari perut hewan ternak itu. Kedua, bermaksud sanak saudara atau al-qarabah atau tali persaudaraan. Maksud ini terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 57, Al-Hajj ayat 5, Luqman ayat 34, Al-Ahzab ayat 6, Muhammad ayat 22. Makna ini dijelaskan oleh para mufassir. As-Samakhsyari berkata berkenaan ayat, takutlah kamu akan Allah yang menciptakan kamu, dan takutlah kamu tali persaudaraan, dan janganlah memutuskannya. Ibnu Qutaibah menyebut ia bermaksud takutlah kamu memutuskan tali persaudaraan. Tafsiran ini dijelaskan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 22 yang bermaksud sekiranya kamu tidak mematuhi perintah, maka tidakkah kamu harus dibimbangkan dan dikhawatirkan sekiranya kamu dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Lafaz dengan maksud ini dikaitkan dengan perkataan ulul arham sebagaimana dalam surah Al-Anfal dan Al-Ahzab. Al-Qurtubi berkata, ia membawa maksud al-asobat, kaum kerabat, selain yang dilahirkan dari rahim, atau orang yang mempunyai tali kerabat dan mempunyai hubungan darah. Ibnu Katsir berkata, arham bermaksud umum, ia mencakup semua kaum kerabat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, dan Qatadah. Ayat ini memansuhkan atau menghapus pewarisan dengan sumpah dan persaudaraan, di mana mereka saling mewarisi pada permulaan Islam.